Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai dan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan pada kesempatan kali ini juga kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Oke, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Semoga di dalam pembelajaran ini kita dapat mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, sehingga ilmu itu akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Dan tentunya anak-anakku semua bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Oke, pada kesempatan kali ini nanti akan kita bahas tentang dinamika kependudukan Indonesia, dan yang akan kita bahas adalah jumlah penduduk, persebaran penduduk, kemudian komposisi penduduk. Jadi ada 3 poin yang akan kita bahas. Sebelumnya bahwa kita sampaikan juga tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan dinamika penduduk Indonesia. Jadi di antara jumlah penduduk, kemudian persebaran penduduk, dan komposisi penduduk, termasuk materi yang akan datang, kalian bisa menjelaskan. Oke, kita lanjutkan. Kita mulai materi pada hari ini. Oke, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Itu pada tahun 2015. Tentunya di tahun 2020 ini penduduknya sudah lebih banyak lagi. Nah, ini termasuk pertumbuhan ini hasil dari yang namanya dinamika penduduk. Kemudian dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau biasa disebut natalitas, kematian itu mortalitas, dan juga perpindahan atau migrasi. Oke, kita bahas poin yang pertama, yaitu jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat dunia. Yang pertama adalah Cina, kemudian India, kemudian Amerika Serikat, kemudian Indonesia. Berarti kita punya potensi penduduk yang sangat besar. Oke, karena semakin banyak penduduk tentunya potensinya sangat besar. Jumlah penduduk yang besar itu ibarat pisau bermata dua, di satu sisi bisa menjadi keuntungan dengan jumlah penduduk, usia produktif yang berlimpah, namun di sisi lain menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar ini memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan. Maka penduduk yang banyak, kalau kualitasnya tinggi, kemudian pendidikannya tinggi, kesehatannya tinggi, kesejahteraannya tinggi, maka ini keuntungan bagi negara Indonesia. Tapi kalau dari sisi pendidikan, kualitas, kemudian ada kesejahteraan, kesehatan rendah, maka ini menjadi kerugian bagi Indonesia. Oleh karena hal tersebut, maka kepada anak-anakku semua untuk selalu belajar agar menjadi orang-orang yang berkualitas, memiliki pendidikan, dan memiliki kesejahteraan yang baik. Kita lanjutkan. Oke. Yang kedua, itu pada poin persebaran penduduk. Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik sumber daya fisik maupun sumber daya manusia,
itu akan cenderung dipadati oleh penduduk. Jadi logikanya kalau di situ sumber daya alam melimpah, kemudian secara fisik kelihatan bagus demografinya, maka itu daerah yang dituju oleh kebanyakan orang. Jadi di situ nanti penduduk akan lebih banyak yang berdiam di situ. Contohnya di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini kita bisa melihat bahwa penduduk di sini sangat padat. Karena memang dari awalnya potensinya sudah bagus di Pulau Jawa. Oke, di situ ada kata-kata mutiara bahwa belajar di waktu kecil bagaikan melukis di atas batu. Belajar di waktu besar bagaikan melukis di atas air. Ini artinya kalau kita belajar di waktu kecil maka sampai tua kita akan bisa masih mengetahui dan masih paham. Tapi kalau belajar di waktu besar itu bagaikan mengukir di atas air. Masuk langsung hilang, seperti sekarang orang-orang yang tua disuruh menghafalkan itu ya sulit karena apa? Pikirannya sudah banyak. Memikirkan kebutuhan dan yang lainnya. Oke, kita lanjut. Oke, kepadatan penduduk yang juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan. Oke, kemudian ya ini sebagai contoh itu di Papua. Papua di sana kepadatannya itu hanya 4 jiwa per kilometer persegi, berarti sangat luar biasa. Dalam 1 kilometer persegi itu hanya 4 jiwa. Sementara Pulau Jawa kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Maka Pulau Jawa ini termasuk yang padat. Ya. Jadi tidak merata, Papua masih sedikit, Jawa sudah sangat padat. Nah, kemudian ini dengan Madura dengan luas Jawa dan Madura dengan luas 132 km persegi berpenduduk sekitar 137 juta jiwa pada tahun 2010. Ini pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali lipat dari Pulau Jawa jika seluruh penduduknya dijumlahkan tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Jadi separuh lebih penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa dan Madura. Maka bisa dikatakan bahwa di sini penduduk yang padat itu di Pulau Jawa. Oke, kita lanjutkan. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata ini merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu cara untuk memeratakan jumlah penduduk di Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun dengan diprogramkan oleh pemerintah. Kalau zaman dulu ada yang namanya program transmigrasi, sekarang pun ada tapi saya jarang mendengarkan ada program itu jalan. Dan banyak yang mandiri, justru sekarang itu yang mandiri. Dari Pulau Jawa pergi ke Kalimantan, pergi ke Papua, ke Sumatera, dan ke yang lainnya. Dan di sana itu sudah ada yang menetap. Nah ini perpindahan ini yang bisa dikatakan sebagai migrasi atau perpindahan penduduk. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Ini tadi sudah. Ini kemudian yang ketiga, terakhir ini komposisi penduduk. Komposisi penduduk maksudnya adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan dalam suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan atau penentuan kebijaksanaan
dalam pelaksanaan pembangunan. Oke, komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia atau umur dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3 sampai 60 tahun atau lebih. Kemudian komposisi juga dapat dibuat interval. Contohnya usia 0 sampai 5, 6 sampai 10 atau 6 sampai 12, 13 sampai 15, 16, 18, 19, 24, kemudian 25 sampai 60, kemudian 60 tahun ke atas. Selain itu, komposisi penduduk juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya 0 sampai 14 itu belum produktif. Kemudian 15 sampai 64 itu yang dianggap sebagai usia produktif. Kemudian 65 ke atas dianggap tidak produktif. Ini juga bisa sebagai interval. Jadi bermacam-macam tergantung intervalnya yang dipakai yang mana. Mau tunggal 0, 1, 2, umur 1 tahun berapa orang, umur 2 tahun berapa orang, umur 3 tahun berapa orang. Kemudian kalau interval berarti 0 sampai 5 jumlahnya berapa orang, 6 sampai 12 jumlahnya berapa orang. Ini yang dikatakan sebagai interval. Ini tentunya ada sensus penduduk yang di situ nanti bisa menjumlahkan penduduk di seluruh Indonesia. Ini program sensus, ini baru-baru ini sedang berjalan ini. Ini sedang berjalan tentang pendata, petugas dari pendata. Kemudian kalau tidak salah saya mendengar kabar bahwa ini serempak itu akan diadakan sensus penduduk pada bulan September, Oke, di situ ada kata mutiara, buku adalah jendela dunia. Jadi dengan membaca kita akan mengetahui dunia. Karena apa? Kita belum tentu bisa ke Amerika, kita belum tentu bisa ke Jepang, ke Eropa, ke Papua, bahkan kita belum pernah ke sana, ke Sumatera, ke Kalimantan. Tetapi dengan membaca buku kita akan tahu daerah tersebut. Oleh karena itu, saya berharap anak-anakku semua jangan lupa untuk gemar membaca. Karena membaca itu merupakan ilmu yang memang tidak kadang itu tidak perlu diajarkan oleh orang lain, tetapi kita sudah bisa memahami. Dari awal maka buku dikatakan sebagai jendela dunia. Untuk mengetahui dunia, kita harus mau membaca. Oke, kita lanjutkan. Ini permasalahan dalam komposisi penduduk lainnya adalah apabila jumlah penduduk dengan usia di bawah 15 tahun dan usia 65 tahun jumlahnya lebih besar dibandingkan usia produktif. Hal tersebut dapat menyebabkan penduduk usia produktif menanggung hidup seluruh penduduk usia produktif. Sebaliknya, jika semakin kecil angka ketergantungan, akan semakin kecil beban dalam menopang kehidupan penduduk usia non-produktif. Yang dimaksud belum produktif atau tidak produktif, usia belum produktif atau tidak atau non produktif, itu dikatakan bahwa usia 0 sampai 15 tahun itu masih menjadi tanggungan orang tua atau tanggungan orang lain. Contohnya anak-anakku semua di usia MTS ini atau SMP itu masih menjadi tanggungan orang tua. Kemudian yang 65 ke atas juga bisa jadi masih menjadi tanggungan orang lain, biasanya kepada anaknya, saudaranya, dan yang lainnya. Kenapa? Karena mungkin sudah tidak bisa bekerja. Kalau yang menjadi tanggungan lebih banyak, maka bebannya juga akan semakin banyak. Diharapkan usia non-produktif itu lebih sedikit dari usia produktif. Jadi nanti yang menopang itu lebih banyak. Yang menopang penduduk produktif lebih banyak, dan itu bisa menopang yang tidak produktif. Oke, kita lanjutkan. Yang B adalah komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau biasa disebut dengan sex ratio. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristik. Misalnya dengan pekerjaan, tanggung jawab, bentuk pengembangan pendidikan, dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan
penduduk. Karena penduduk perempuan dengan laki-laki tentunya berbeda di dalam pekerjaan. Walaupun ada pekerjaan yang sama, tetapi di situ tetap harus melihat, pemerintah itu harus melihat perbandingan antara perempuan dan juga laki-laki. Kemudian pada zaman dahulu kaum laki-laki lebih dominan untuk berusaha atau bekerja dan mempertahankan diri. Pada saat itu teknologi masih sangat sederhana sehingga hanya penduduk yang memiliki tenaga dan kemampuan fisik yang kuat yang dapat bertahan hidup. Akan tetapi setelah teknologi berkembang dengan cepat dan modern, sesuai pula dengan prinsip emansipasi wanita, ternyata hampir semua jenis pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh kaum laki-laki juga dapat dikerjakan oleh kaum perempuan. Tapi tentunya ada perbedaan spesifik yang kadang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Laki-laki bisa, perempuan belum tentu bisa. Sama, perempuan bisa, laki-laki juga belum tentu bisa. Tetapi kebanyakan yang tidak bisa itu adalah perempuan ke laki-laki. Contohnya, ya, kalau guru banyak laki-laki perempuan, pedagang banyak laki-laki perempuan, semuanya ada. Kemudian pejabat banyak, kemudian sopir itu sekarang sudah ada tapi dominan laki-laki. Kemudian bengkel ada perempuan tapi dominan laki-laki. Masih lebih banyak laki-lakinya. Kemudian tukang listrik, ini saya jarang menemukan ada tukang listrik perempuan. Maka tetap di situ ada perbedaan walaupun semua pekerjaan sekarang juga sudah bisa dikuasai semua. Sekarang kalau zaman dulu pelajaran masak atau pekerjaan masak itu umumnya dipakai oleh perempuan atau dikerjakan oleh perempuan. Tapi sekarang justru chef terkenal itu bisa dari laki-laki. Oleh karena hal tersebut, maka perlu adanya pembagian klasifikasi tentang jumlah penduduk laki-laki dan juga perempuan dengan tujuan untuk pelatihan-pelatihan, pendidikan termasuk dalam pekerjaan. Oke, anak-anakku yang saya cintai, kiranya mungkin sekian dulu dari saya sebagai pengantar mata pelajaran hari ini, sebagai keterangan pelajaran hari ini pada dinamika kependudukan Indonesia. Kita sudah membahas 3 poin, yaitu jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan juga komposisi penduduk. Silakan anak-anakku tetap belajar, ya. Jangan lupa berdoa, tetap semangat. Semoga anak-anakku semua sehat selalu dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah. Amin, Allahumma amin. Sekian dari saya. Ada kesalahan saya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.